Om Swastiastu. Salam sahabat Bisma dari Tabanan untuk Nusantara. Sahabat Bisma yang budiman dan dimanapun berada, saya Imade Danutirta kembali lagi berjumpa dengan sahabat Bisma semuanya untuk berbagi pesan-pesan Dharma secara sederhana. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengulik sedikit tentang makna hari suci Pagar Wesi. Nah, apalagi dalam kaitannya dengan isu global yang saat ini sedang hangat-hangatnya. Saya yakin bahwa sahabat Bisma adalah masyarakat yang sangat dekat dengan informasi digital. Jadi, hampir setiap hari, setiap detik, setiap menit, dalam ponselnya sudah ada notifikasi mengenai informasi tentang isu-isu yang terjadi saat ini, terlebih isu global yang menimpa saudara-saudara kita di luar negeri sana. Kita menyadari bahwa saudara-saudara kita yang ada di luar negeri sana sedang ada dalam krisis kemanusiaan. Ada konflik yang tidak lagi dilaksanakan secara konvensional, akan tetapi sudah menggunakan teknologi-teknologi canggih sebagai bagian dari kemajuan daripada kecerdasan manusia. Konflik ini tentunya berdampak sangat luas. Kelaparan, kematian, rasa damai yang tidak kunjung ditemukan. Dan bahkan dampaknya kita rasakan sampai di Indonesia, di Nusantara kita. Terlebih dari sisi sosial dan ekonomi. Saya berpandangan ada satu hal sederhana yang memantik adanya dinamika global saat ini. Tidak ada lain adalah dari perspektif etika diri, yakni kurangnya pengendalian diri. Hal inilah yang memberikan kita pengingat, atau dalam bahasa Balinya, tetenger, pengenten, bahwa pengendalian diri itu sangatlah penting. Pengendalian diri itu dapat dilakukan secara konsisten dengan mengendalikan diri sendiri. Yang kemudian, yang kedua adalah bagaimana memaknai hari suci agama masing-masing terkait dengan pengendalian diri. Saya berkeyakinan bahwa semua agama mengajak umatnya, mengajak pengikutnya untuk mengendalikan diri. Begitu juga di dalam Hindu, ada sebuah hari suci, yakni Pagar Wesi, yang secara esensial juga mengajak kita untuk mengendalikan diri. Nah, sebelum lebih jauh, kita memetik makna Pagar Wesi dalam kaitannya dengan isu global ini, apa sesungguhnya Pagar Wesi? Jadi Pagar Wesi itu kalau dari sisi kata ada pagah dan wesi. Pagah itu artinya kukuh, konsisten. Kalau dalam bahasa Bali, pagah itu juga ada pembatas, makanya ada pagahan gitu. Kemudian hal ini memberikan sebuah arti bahwa pagah itu adalah kukuh untuk mengendalikan atau membatasi diri. Kemudian besi, seperti yang kita ketahui bahwa besi itu adalah benda yang sangat kuat. Jadi bagaimana kita ini bisa kukuh, bisa mengendalikan diri sekuat-kuatnya ibarat sebuah besi. Nah, itu dari asal kata. Kemudian dalam beberapa sastra seperti Sundari Gama menjelaskan bahwa hari suci Pagar Wesi itu adalah secara teologis pemujaan kepada Sang Hyang Paramesti Guru. Jadi diyakini Sang Hyang Paramesti Guru itu beryoga, diiringi oleh Sang Hyang Dewata Nawasange untuk memberikan kehidupan, kesuburan terhadap semua makhluk. Nah, tentunya ketika ada kata kehidupan, kesuburan, nah ada lagi kata Paramesti Guru, gurunya guru. Siapa gurunya guru? Yang tidak ada lain adalah pengetahuan. Dari ilmu pengetahuan itulah kita memiliki kehidupan. Nah, inilah yang harus dikendalikan. Makanya hari suci Pagar Wesi itu memiliki keterkaitan yang erat, terutama dengan rangkaian Saraswati. Nah, jadi ada Saraswati, ada Banyu Pinaruh, ada Someribak, ada Sabuh Mas, kemudian ada Pagar Wesi. Nah, 5 hari suci ini banyak yang mengatakan bahwa sangat memiliki keterkaitan. Bahkan dalam Pagar Wesi, secara ritual juga umat Hindu, khususnya yang Walake ya, yang bukan merupakan orang suci, itu disarankan untuk natab sesayut pagah urip. Pagah juga artinya adalah kukuh, membatasi diri, dan urip artinya hidup. Berarti bagaimana kita mengukuhkan diri, berkomitmen terhadap diri untuk selalu mengendalikan diri itu sendiri. Nah, itulah makna sederhana daripada, atau arti sederhana daripada Pagar Wesi. Lalu, apa yang bisa kita petik daripada makna Pagar Wesi terkait dengan isu global saat ini?
saya memandang bahwa ada 3 yang bisa kita petik. Yang pertama adalah pengendalian guna, yang kedua adalah pengendalian kama, dan yang ketiga adalah pengendalian dana. Yang pertama, pengendalian guna. Guna itu adalah kecerdasan. Kita melihat konflik di luar sana yang melahirkan krisis kemanusiaan itu menggunakan teknologi canggih. Teknologi canggih itu bukan merupakan kemunduran pengetahuan, akan tapi suatu bukti bahwa pengetahuan umat manusia itu selalu muncul, selalu penuh inovasi. Namun sayangnya, ketika pengetahuan itu tidak terkendali, menjadilah dia mabuk pengetahuan. Sehingga kalau dalam Hindu ini disebut dengan guna. Oleh sebab itu, antara Saraswati, ilmu pengetahuan, dengan pagar besi itu harus menyatu. Jadi pengetahuan itu harus terkendali. Oleh sebab itu, mari bagaimana kita mampu menjadikan ilmu pengetahuan itu memang menjadi penerang luruh bukan bagi orang lain, akan tapi bagi kita sendiri. Oleh sebab itu dalam Niti Sastra itu dijelaskan bahwa Widya Sastra Sudharma Pinaka Dipa Nikanang Tribuana. Artinya adalah sastra itu, ilmu pengetahuan itu sebagai cahaya baik Tribuana, berbuah suah, termasuk bagi alam mikro dan alam makro. Nah, itulah yang pertama. Jadi kita harus mengendalikan guna atau kepandaian. Jangan mabuk dengan kepandaian. Kemudian yang kedua, kita itu harus mengendalikan kama. Kama itu adalah keinginan. Jadi saya yakin konflik di luar sana yang menimpa saudara-saudara kita itu dipantik oleh nafsu yang begitu besar. Mungkin nafsu menguasai sumber ekonomi, sehingga menyerang saudara-saudaranya itu mungkin saja. Sehingga bagaimana nafsu ini terkendali, nafsu ini terkontrol, agar mampu nantinya nafsu ini berubah menjadi semacam semangat untuk memperbaiki diri dan untuk mengolah baik itu potensi ekonomi secara pribadi dan berguna dengan baik bagi bangsa dan negara tanpa harus melukai orang lain. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir, makna yang dapat kita petik dari pagar wisi ini adalah mengendalikan dana. Dana itu adalah kekayaan. Jadi, konflik di luar sana sudah pasti banyak memerlukan biaya. Biaya untuk menyusun senjatanya dan lain sebagainya. Jadi, dana yang kita miliki di sini juga harus terkontrol dengan baik. Kukuhkan diri untuk mengendalikan kekayaan. Jadi jangan sembarangan menggunakan kekayaan, dan haruslah kita mengontrol kekayaan itu agar yang pertama, sebagaimana dipesankan dalam Weda-Weda, mari gunakan kekayaan itu sendiri untuk berderma, beryatnya, memberi kepada yang tidak mampu. Yang kedua itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kita, kebutuhan makanan kita. Yang ketiga, yang digunakan untuk melaksanakan usaha yang nantinya juga menambah dana-dana berdasarkan dharma. Nah, itu 3 hal pokok yang dapat kita petik dari pagar wesi. Nah, dalam artian mari kita teguhkan diri, komitmen diri, konsistenkan diri untuk rajin mengendalikan diri, terutama mengendalikan kepemilikan kecerdasan, mengendalikan kepemilikan nafsu, dan mengendalikan kepemilikan dana atau kekayaan. Sehingga antara Saraswati, Someribak, Sabuh Mas, kemudian pagar besi itu sendiri, di sanalah titik temu keterkaitannya. Terakhir, sebagai kesimpulan, mari secara bersama latih diri, menjadikan pengendalian diri sebagai habitus. Ketika itu terbentuk, kukuhkan atau teguhkan dalam diri. Semoga damai di dalam diri dalam mewujudkan persahabatan dan kedamaian dengan semesta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada hikmahnya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.